Pemirsa, kehidupan menjadi seorang ibu, saya tuh nggak pernah ngiri sama siapapun. Siapapun lah, Anda punya anak 5, semuanya berhasil. Anda punya anak cantik-cantik, Anda punya anak ganteng-ganteng, atau apapun lah prestasi Anda sebagai seorang ibu, saya nggak akan pernah ngiri kecuali sama satu orang, yaitu the one and only Nia Rahmadani. Nia Rahmadani, Bo, anaknya 3, itu badan masih langsing banget. Betul banget. Ya kan? Kupas salak kagak bisa, tapi tetap disayang suami. Bener. Dan masih berhasil loh jadi ibu, masih bisa kerja. Dengan babysitternya itu kalau nggak salah 3 anaknya tuh punya 6 babysitter kalau nggak salah ya. Itu sangat sukses sekali jadi ibu. Nah, kalau menurut Mbak Feni sendiri, ibu, namanya ibu kan, ada yang pernah bilang gini, ibu engkaulah segalanya. Terus si ibu jawab, yolah segalanya aku, si ngepel aku, si masak aku gitu kan. Jadi semuanya dikerjain sama ibu. Tapi kalau ngelihat kehidupannya Nia Rahmadani tuh ibu yang dengan pemandangan yang berbeda. Ibu yang tidak melakukan semuanya kalau saya kira ya. Mungkin ibu yang ibu wanita karir yang mungkin membuat semua wanita itu envy, including me gitu kan. Nah, kalau menurut Mbak Feni gimana nih? Pengen nggak jadi kayak Nia Rahmadani? Pengen sih sebenarnya. Ya udah gampang, cari aja Ardi Bakri yang lainnya. Masalahnya belum nemu Ardi Bakrinya ini ya. Oh, kok belum nemu sih? Kan udah punya maksudnya suami. itu maksudnya itu belum belum ada yang, maksudnya belum nggak dapat yang seperti Ardi Bakri gitu. Tapi kalau untuk menjadi Nia Rahmadaninya sepertinya ya pengen, cuman dari sisi kesananya, maksudnya kalau misalnya segalanya harus itu, kebetulan suami saya juga nggak begitu banget. Jadi kalau misalnya saya sendiri juga nggak bisa masak ya. Kalau untuk ngupas salak tetap bisa. Kalau masak juga nggak seberapa bisa, tapi tetap dia sayang kok sama suami saya. Oh gitu tuh. Saya bisa masak, bisa kupas salak, bisa nyuci, jaga anak, bisa kerja, sama aja. Jadi gue curhat nih, oke. Tapi ngomong-ngomong tentang menjadi ibu, beberapa orang tuh menganggap bahwa dirinya tuh gagal jadi ibu karena mungkin anaknya di luar sana nakal, karena mungkin mohon maaf ada banyak anaknya yang tiba-tiba terjerumus narkoba atau apapun, kemudian gagal menjadi ibu karena tiba-tiba di tengah jalan tuh harus broken home gitu ya, meninggalkan anaknya yang masih kecil dan merasa kayak tidak bisa memberikan perhatian full untuk anaknya. Nah, kalau dulu ya, kita ngomong dulu ya, bukan anaknya Mbak Feni yang sekarang. Mbak Feni dulu di kehidupan keluarganya seperti apa kalau dulu? Dulu mungkin orang zaman dulu sama zaman sekarang itu memang ada perbedaannya ya. Kalau zaman sekarang itu kan dari teknologi, dari apapun modern ya. Kalau dari zaman dulu kan mungkin memang ya dari zaman yang seadanya lah. Kalau sampai selama ini pun sama seperti tadi sih, selama ini saya sudah mendapatkan dari orang tua itu nggak pernah kurang sih. Maksudnya ya alhamdulillah apa yang dikasih sama orang tua saya itu saya udah merasa cukup. Maksudnya jadi apa nih, materi, kasih sayang atau apa? Semuanya. Meskipun jadi istilah cukup itu kan banyak ya sebenarnya. Cuman kalau misalnya dari kita sendiri sudah merasa cukup walaupun kurang sebenarnya, tapi kalau dari kita sendiri cukup itu ya sudah cukup gitu. Harus bersyukur ya kuncinya. Iya benar, bersyukur. Nah, yang mau diterapkan nanti ke anaknya ini pendidikan seperti yang orang tua kasih ke Mbak Feni atau? Iya benar. Mungkin nanti ada tambahannya karena ya itu dari zaman kita yang sekarang ini kan zaman modern ya. Apa yang nggak ada dulu di orang tuanya Mbak Feni yang tidak ada ke Mbak Feni nanti mau ini harus aku masukin, harus aku tambahin buat anakku yang sekarang nih. Mungkin untuk menjaga pergaulan kali ya. Soalnya dulu kan orang tuaku itu nggak pernah sih membatasi pergaulan yang kamu harus memilih teman yang seperti ini, harus memilih teman ini, nggak pernah. Selalu membebaskan aku lah untuk kemana aja, dengan siapa aja itu nggak apa-apa asal bisa jaga diri gitu. Kalau untuk zaman sekarang itu kayaknya anak itu harus dipres, maksudnya ya dijaga lebih baik lah untuk pergaulannya, supaya dia nggak terpengaruh dengan teman-temannya yang mungkin zaman sekarang yang lebih bebas gitu ya. Itu aja sih. Nanti nggak ngerasa kalau anaknya bilangnya mama kolot banget nih gitu, nggak takut anaknya bilang gitu? Nanti kita sambil kasih pengertian dia, karena lebih baik menjaga sekarang daripada masa depan dia itu rusak nantinya, atau nanti kalau sudah terpengaruh sama teman terus dia sampai terpengaruh, ikut-ikutan jadi malah bahaya. Jadi lebih baik dicegah dari awal. Dicegah dari awal nih, saya garis bawah. Ini berarti sudah pernahkah ada atau lihat orang lain yang menurut Mbak Feni gagal menjadi ibu? Kalau untuk melihat itu mungkin ya ada beberapa, tapi lebih sering mendengar ya, maksudnya dari berita-berita atau gimana, yaitu banyaklah anak-anak yang sudah. Yang paling Mbak Feni ingat pernah melihat atau pernah mendengar gitu, ceritanya seperti apa yang orang tua gagal ini?
atau menjadi ibu yang gagal ini? Jadi seperti anak-anak yang dibiarkan, maksudnya ditinggal, jadi mereka kurang kasih sayang. Akhirnya Ditinggalnya maksudnya apa? Ditinggal bekerja atau gimana? Iya, enggak, maksudnya orang tuanya mengabaikan. Ya mungkin salah satu faktornya mungkin karena pekerjaan ya. Akhirnya anak itu tadi kan kurang kasih sayang. Jadi tinggal kerja. Jadi akhirnya dia melampiaskan itu mungkin dengan cari teman-teman. Akhirnya salah pergaulan. Itulah yang sering aku lihat. Maksudnya dari teman-teman juga banyak sih anak-anak, maksudnya yang di luar sana juga gimana ya, maksud orang tuanya Tapi itu kan kurang kerja menjaga. itu kan tuntutan. Kalau nggak kerja nggak dapet duit dong. Nah, benar juga itu tadi. Jadi gagalnya itu aja, nggak pernah tahu orang apa menjadi ibu yang gagal lain lagi. Belum sih ya, mungkin kebanyakan itu tadi sih karena mereka kurang perhatian aja sih kalau aku ngelihat sekarang. Zaman-zaman sekarang itu soalnya kan mungkin orang tua pada sibuk ya, jadi anaknya itu kurang diperhatiin gitu. Sekarang kan soalnya juga ada yang sampai berita tuh malah sampai anaknya bunuh diri gitu kan. Itu kan kasih sayang orang tuanya kan kurang gitu loh. Jadi mereka kurang diperhatikan lah, maksudnya jadinya gitu. Makanya jadinya gue nunggu gitu dong ya kan. Oke, berarti kalau dari sisi Mbak Feni ini pemirsa, kita tahu bahwa perhatian itu is number one. Iya, ya? benar, Bukan perhatian. harta, bukan apa, tapi perhatian dari orang tua. Nah, kita pengen tahu nanti kita bakal ngobrol lagi sama Mbak Feni tentang pernahkah gagal menjadi ibu. Kalau Mbak Feni tadi jawabannya belum tahu, soalnya kan anak aku masih kecil dan nantinya berusaha untuk supaya nggak gagal jadi ibu. Tapi ternyata Mbak Feni juga punya pengalaman-pengalaman di luaran sana yang beberapa pernah tahu ya Mbak ya, ada yang gagal menjadi ibu. Nah, nanti saya pengen korek-korek lagi nih, pasti ada teman-temannya yang Mbak Feni tuh ngelihat ini failed banget nih jadi ibu. Kita akan korek sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Issue Reality.